1 menit. Oke, kemudian berjalan, namanya TikTok itu seperti itu. Kadang kemudian videonya baik lagi, aman-aman. Masuk menit ketiga muncul lagi video-video seperti itu. Aman-aman lagi. Video kelima muncul lagi. Kemudian karena saya perjalanan jauh, saya ngantuk, saya tidur lah. Itu jam 11. Saya bangun jam 1. Anak itu masih TikTokan. Anak itu masih dengan HP-nya masih lihat TikTok lagi. Kenapa ini saya rasa perlu disampaikan? Anak itu masih dengan HP-nya masih lihat TikTok lagi. Kenapa ini saya rasa perlu disampaikan? Karena saya melihat banyak orang tua, banyak pendidik yang tidak sadar betapa jahatnya TikTok. Mungkin hanya mengira, oh TikTok itu sama kayak YouTube, sama kayak Instagram. Tidak. Kalau YouTube, apa yang kita lihat, itu akan mempengaruhi apa yang dilihat berikutnya. Kalau kita sukanya nonton pengajian, motivasi, kita akan dikasih seperti itu. Kalau TikTok tidak. TikTok menggunakan sebuah psikologi yang sangat kejam. Psikologinya adalah berikan dia sesuatu yang melanggar, orang pasti suka. Jadi ini sebuah pukulan bagi saya ketika itu berada di situ. Dan kemudian saya juga sudah pernah bertanya ke teman-teman saya yang dosen teknologi informasi, benar nggak seperti ini bahwasanya TikTok ini kejam? Betul. Saya juga tanya kepada teman saya yang dosen ilmu komunikasi, sama. Akhirnya kami sepakat, kami menulis sebuah tulisan, kami terbitkan di Republika terkait betapa bahayanya TikTok. Nah, ini tadi kita bicara perang. Perang ini terjadi terus menerus. Maka gimana kalau kami pribadi, kalau saya sebagai orang tua, jangan pernah berikan kesempatan anak-anak untuk buka TikTok. Kalau perlu di delete TikToknya atau bagaimana sebagainya, jauhkan dari itu. Ini tantangan yang ada detik ini. Mungkin bulan depan, mungkin tahun depan akan ada lagi aplikasi lain yang akan menyerang anak muda kita, ya harus kita siapkan lagi bagaimana kita menanganinya. Tapi yang detik ini banget. Yang masalah adalah apa? Masalahnya adalah mereka membungkus TikTok itu dengan kadang-kadang dengan sebuah dakwah dan lain sebagainya. Ini masalahnya apa? Karena berbeda kalau di Instagram sama di YouTube. Ketika ustadz-ustadz itu memberikan konten dakwah, berikutnya yang akan dilihat adalah konten dakwah. Tapi sekali lagi, TikTok bahayanya, mungkin orang lihat TikTok konten dakwah 30 detik, 60 detik, setelahnya. Nah, ini sebagai awareness, sebagai pemahaman semuanya, supaya kita tidak mengorbankan generasi muda kita, anak-anak kita, remaja kita. Kesabaran, maka kita perlu sebuah kesabaran. Dalam surat Yusuf sendiri setidaknya ada 3 jenis kesabaran. Yang pertama tadi adalah kesabaran ketika menghadapi musibah. Menghadapi musibah, anak hilang ya, atau anak dianggap meninggal ya, seperti itu. Ya, ini jadi teringat kisah berita akhir-akhir ini yang cukup tragis juga. Semoga beliaunya diberikan kesabaran. Kemudian ada kesabaran yang lain dalam surat Yusuf, yaitu kesabaran menahan hawa nafsu. Nah, ini juga sangat relevan bagi media. Dalam surat Yusuf bagaimana diceritakan bahwasanya Nabi Yusuf ini digoda. Bahkan dalam redaksinya dalam Al-Qur'an, wa qad hammad bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Wa qad hammad bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Artinya di situ Allah mengatakan bahwasanya yang wanita ini sudah ingin kepada Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf pun akan ingin kepada yang wanita kalau tidak melihat cahaya hidayah dari Allah. Artinya ini sudah sangat titik yang sangat menggoda sekali.
Tapi bagaimana tipsnya dan bagaimana kesabarannya? Berlindung kepada Allah. Qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswaya. Jadi ketika seperti itu, mari kita kuatkan generasi muda kita untuk selalu dekat dengan masjid, selalu dekat dengan Allah, selalu memohon perlindungan dari Allah. Ketika dekat dengan masjid, dekat dengan pertolongan Allah, insya Allah Allah akan melindungi. Apalagi sekarang ya tadi godaannya berlangsung bukan hanya tiap jam tapi tiap detik. Kemudian salah satu kesabaran lain yang dalam surat Yusuf adalah sabar dalam menahan amarah. Kita sendiri melihat bagaimana cerita Nabi Yusuf dilempar ke dalam sumur, ya, kemudian Nabi Yusuf itu diambil oleh seorang yang dari Mesir, kemudian awalnya membantu, kemudian lama lambat laun, kemudian dipenjara karena difitnah, ya kan? Dipenjara karena difitnah, kemudian dipenjara itu bertemu dengan dua orang tahanan yang menanyakan tentang mimpinya, kemudian mimpinya dikasih tahu ternyata benar. Tahanan itu keluar, tahanan itu menjadi pembantu dari raja. Raja suatu hari bermimpi. Apa mimpinya raja? Qala inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'a sumulatin. Di sini artinya apa? Ada melihat tujuh lembu itu dimakan oleh 7 lembu yang kurus. Yang kemudian bertanya-tanya ini apa artinya? Tapi para penasehat raja tidak ada yang tahu. Nah, di situ pelayan raja ngacung bahwasanya saya tahu ini orang yang bisa ngasih tahu mimpinya. Ya udah panggil ke sini. Wah, orangnya masih di penjara. Ya udah tanya sana. Nah, baru ditanya, kemudian Nabi Yusuf menjawab, qala tazra'una sab'a sinina da'aba. Udah, itu artinya kamu harus pertama menanam seperti biasa. Kemudian setelah itu akan terjadi 7 tahun biasa, kemudian setelah itu 7 tahun kekeringan, setelah itu ada 1 tahun di mana yu'sir khamra, di mana kita bisa memeras anggur. Maka siklusnya ini 15 tahun. 7 tahun biasa, 7 tahun ini paceklik, 1 tahun ini yu'sir khamra, penuh dengan buah-buahan dan lain sebagainya. Maka ada seorang orang bijak yang mengatakan siklus 15 tahun, ya, siklus 15 tahun. Nah, kemudian singkat kata, kemudian raja tertarik nih, siapa ini? Akhirnya setelah proses ditanya, udah kamu mau nggak jadi membantu saya? Ya udah, saya minta jadi pengurus bendahara kerajaan. Ketika sudah terjadi seperti itu, saudara-saudaranya yang 10 yang sebelumnya menjerumuskan Nabi Yusuf ke dalam sumur itu datang, tik apa? Minta bahan makanan. Nggak kenal mereka pangling. Pangling bahasa Sundanya apa? Pangling ya. Pangling mereka. Ya gimana nggak pangling? Itu dulu waktu dilempar masih muda, sekarang sudah lebih dewasa ya. Terus mungkin pakaiannya juga pakaian kerajaan gitu. Nggak sadar mereka. Mereka membeli karena di mana-mana susah beli. Mereka membeli bahan makanan. Nah, Nabi Yusuf dah mengatakan, oke, saya akan kasih bahan makanan, tapi untuk berikutnya kamu ajak satu saudara kamu itu. Dan barang-barang yang sebelumnya itu mereka kasihkan untuk sebagai barternya itu dimasukkan lagi ke karungnya. Oke, akhirnya mereka balik lagi. Ketika sudah habis bahan makanannya, balik lagi dengan saudaranya Nabi Yusuf, ya, yang seayah seibu. Kemudian akhirnya setelah itu diambillah saudaranya itu. Lambat laun mereka kemudian kok ngerasa ini siapa ya? A'innaka anta Yusuf? Kamu Yusuf ya? Gitu.
Baru mengatakan, baru ngaku, iya saya Yusuf dan ini adalah saudara saya. Waduh, barulah malu ya, gimana malunya ya. Dulu ini melempar, sekarang seperti itu. Mereka minta maaf. Nah, disinilah bayangkan misalkan kita 10 tahun yang lalu itu dilempar oleh saudara kita. Saudara ya, saudara ini. Saudara kita melempar kita ke dalam sumur. Melempar kita ke dalam sumur. Kemudian kita dibawa ke misalkan ke kota lain. Kita misalkan dibawa ke Jakarta. Di Jakarta kita disuruh kerja. Wow, kerjanya disuruh ngepel-ngepel dulu dan sebagainya. Lama-lama orang lihat, oh ini jujur, ini bagus. Oh, udah kamu jaga toko bagus. Udah kamu sekarang ini tolong ini kasir kamu jaga. Setelah kasir jaga, oh tolong deh ini saya buka toko yang lain, kamu aja deh yang mimpin sana. Punya toko, punya apa? Datang teman-temannya kemudian beli. Ketika mereka dalam keadaan miskin. Kalau kita kira-kira ya itu seperti apa ya? Kira-kira kalau tahu, oh, kamu saudaraku yang dulu ya. Kira-kira mungkin ya, atau mungkin saya, mungkin seperti itu, minimal mungkin kita akan marahin dulu, ya kan? Marahin dulu. Makanya kalian itu jangan menjerumusin saudara sendiri, dosa tahu, misalkan gitu ya. Sakit rasanya gitu. Masa sama saudara sendiri dijerumusin ke dalam sumur, sakit. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, aku maafin. Mungkin gitu ya. Tapi bagaimana Nabi Yusuf? Nabi Yusuf mengatakan, qala la tasriba alaikumul yaum. Nabi Yusuf malah mengatakan tidak ada celaan sedikit pun bagi kalian. La tasriba alaikumul yaum. Bahkan didoakan, yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian. Luar biasa.